warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Tidak ada kata yang paling indah selain ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil Islam, alhamdulillah ala nikmatil iman, alhamdulillah ala nikmatil hidayah, alhamdulillah ala nikmatil maghfirah, alhamdulillah ala nikmatil ukhuwah, alhamdulillah ala nikmatil hijrah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah ala nikmati kulli hal. Tidak ada kata yang paling indah yang bisa kita ucapkan selain ucapan alhamdulillah. Hari ini Allah masih berikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan, dan kita memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah menerima ibadah puasa kita hari ini dan kita diberikan kekuatan untuk merampungkan puasa kita hingga adzan maghrib nanti. Tidak ada kata yang paling agung yang bisa kita ucapkan selain ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sebagai ungkapan rasa rindu kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jumpa kembali dalam program Amazing Character Building KBM PAI Kang Asep untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan setiap detik waktu yang kita lalui dalam program ini memberikan keberkahan, memberikan kebermanfaat dan kebermanfaatan, dan yang paling penting lagi mudah-mudahan program kita pada pagi ini membuat kita semakin mencintai Allah dan Rasul-Nya. Baiklah, tema kali ini yang kita angkat adalah tentang miniatur kehidupan. Jika kehidupan ini dirangkum dalam 13 jam barangkali sahabat semua, maka rangkuman tersebut mirip seperti orang yang sedang berpuasa. Ya, tanpa kita sadari, puasa sesungguhnya seperti sebuah miniatur dari umur perjalanan kita. Mari coba kita sama-sama telaah. Yang pertama, puasa diawali dengan sahur, kemudian dilanjutkan dengan menahan haus dan lapar, dan akhirnya ditutup dengan berbuka. Yang pertama, sahur. Sahur adalah masa persiapan kita yang membekali diri kita dengan untuk memiliki kekuatan agar kita bisa menghadapi ujian saat berpuasa. Sahabat semua, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa perjalanan yang akan ditempuh orang yang sedang berpuasa tidaklah mudah dan tidaklah sebentar. Kemudian kedua episode utama ini dari rangkaian ibadah yaitu puasanya itu sendiri, di mana kita harus mematuhi berbagai larangan yang membatalkan. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, kemudian tidak boleh melakukan hal-hal lain yang sekiranya bisa membatalkan puasa. Belum lagi larangan yang sifatnya makruh. Tapi walaupun begitu berat, perjuangan yang ditempuh tetap saja pasti berakhir. Pasti akan menuju ke episode ketiga, yaitu berbuka. Kemenangan yang sesungguhnya sebetulnya ya semua pengorbanan akan dibalas dengan kenikmatan yang kita dapatkan. Sahabat semua, lihatlah betapa 3 fase puasa tersebut, yaitu sahur, kemudian sampai fase kedua yaitu puasa itu sendiri, menahan haus dan lapar, serta hal-hal lain yang bisa membatalkan puasa, dan yang ketiga berbuka. Begitu mirip dengan fase perjalanan hidup kita, mulai dari alam rahim, alam dunia, dan berakhir di alam akhirat. Saat berada di alam rahim, Allah melengkapi berbagai perbekalan agar kita memiliki kekuatan menghadapi berbagai ujian di dunia. Diberikannya kita panca indera yang sempurna, kedua tangan dan kaki yang berfungsi dengan baik, ya, dan yang terpenting adalah otak yang dapat berpikir membedakan yang hak dan yang buruk. Bukankah hal tersebut sebagai bekal kita di dunia? Kemudian episode yang utama dari 3 rangkaian tadi, yaitu di mana kita hidup di dunia.
Di dunia inilah kita terikat dengan aturan-aturan agama. Di dunia inilah kita terikat dengan begitu banyak aturan agama, begitu banyak kewajiban yang harus dikerjakan dan larangan yang harus ditinggalkan. Sungguh tidak mudah menjalankan seluruh aturan agama. Bagi seorang muslim membutuhkan pengorbanan, perjuangan yang berat. Tetapi ingatlah bahwa kita sudah dibekali oleh Allah dengan penciptaan yang sempurna. Kita pasti mampu menempuh kehidupan di dunia ini. Kita pasti mampu melewati alam dunia ini yang di dalamnya ada aturan-aturan Allah. Dan ingat bahwa hidup tidak selamanya. Seluruh perjuangan ini akan berakhir di fase ketiga. Ya, episode ketiga inilah yang disebut dengan alam akhirat. Kemenangan sesungguhnya bagi seorang muslim. Semua pengorbanan akan dibalas dengan kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah. Nah, sahabat semua dimanapun Anda berada, setelah kita tahu bahwa puasa adalah sebuah miniatur kehidupan, maka mulai hari ini jangan sampai rangkaian puasa kita jalankan begitu saja tanpa makna. Saat makan sahur, jangan makan sekedar makan, tetapi cobalah kita belajar disertai dengan penuh rasa syukur kepada Allah. Karena kita dibekali dengan persiapan yang sempurna saat masih berada di rahim ibu kita. Saat kita berpuasa, jangan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi disertai dengan taubat dan kesadaran diri bahwa alam dunia ini bukanlah waktunya bersenang-senang, karena perjuangan masih sangat panjang. Terakhir, ketika kita memasuki fase ketiga, yaitu fase berbuka, pada waktu maghrib tiba, jangan berbuka sekedar berbuka, tetapi cobalah belajar berbuka disertai dengan penuh rasa harapan kepada Allah bahwa jika kita masih dapat kesempatan untuk mendapatkan kenikmatan berbuka puasa, maka dengan penuh pengharapan kepada Allah agar kita memohon termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan kenikmatan di alam akhirat nanti. Sahabat semua dimanapun Anda berada saat ini, sungguh indah rangkaian puasa yang kita jalani. Maknanya sungguh cukup dalam. Ada 3 fase yang kita lalui dalam ibadah puasa. Yang pertama adalah fase sahur, yang kedua fase puasa itu sendiri, dan yang ketiga fase berbuka. Bagi yang baru bergabung dengan program ini, itulah sebetulnya gambaran miniatur kehidupan yang tanpa kita sadari terangkum dalam pelaksanaan ibadah puasa. Saat bersahur adalah saat persiapan di mana kita makan, minum untuk memasuki fase kedua, yaitu perjuangan menahan lapar, haus, dan hal lain yang membatalkan puasa serta mengurangi kesempurnaan puasa. Perjuangan ini tidaklah mudah bagi seorang muslim. Perjuangan ini cukup berat, tetapi karena sudah dibekali dengan niat yang kuat ketika sahur, maka insya Allah rintangan-rintangan ini akan bisa dilalui. Kemudian setelah tiba waktunya, kita masuk fase ketiga, yaitu fase berbuka. Dan inilah kebahagiaan yang sangat besar dirasakan ketika kita bisa melakukan puasa, tidak hanya sekedar puasa, tapi kita betul-betul menjaga puasa kita dari larangan makan dan minum, dari larangan melihat hal yang tidak Allah ridhoi, sehingga ketika kita menjalankan puasa tidak hanya sekedar puasa, dalam artian kita betul-betul mempuasakan seluruh jiwa dan raga kita. Tidak hanya kita menahan lapar dan haus, tapi juga kita menahan pandangan kita dari hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Kita menahan pendengaran kita dari hal-hal yang Allah tidak ridhoi. Kita menahan lisan kita dari mengucapkan kata-kata yang tidak Allah ridhoi. Maka kebahagiaan akan muncul dalam diri seorang muslim ketika
adzan maghrib berkumandang. Itulah kebahagiaan yang luar biasa dirasakan oleh seorang muslim, bisa melewati perjuangan dalam menjalankan ibadah puasa selama sehari penuh. Dan kalau kita ibaratkan sebuah kehidupan, maka fase berbuka ini adalah fase kehidupan alam akhirat. Alam akhirat adalah alam di mana Allah saatnya membalas ya semua perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim, ataupun sebaliknya ketika kesalahan-kesalahan banyak dilakukan oleh seorang muslim, maka dan belum sempat bertobat barangkali di akhiratlah nanti Allah akan memberikan balasan-balasannya. Karena itu mari sahabat semua, kita manfaatkan betul-betul, kita isi betul-betul bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang membuat kita makin mencintai Allah dengan sepenuh hati. Mari kita isi dengan hal-hal yang membuat kita makin mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita isi kegiatan bulan suci Ramadan ini dengan zikir-zikir yang membuat hati kita semakin merasa dekat dengan Allah, membuat kita makin mencintai Allah, sehingga dalam diri kita bertanam keyakinan betul-betul bahwa kita yakin akan kekuasaan dan keberadaan Allah. Kita yakin akan janji-janji Allah, kita yakin akan cara-cara yang diajarkan dan dianjurkan oleh Allah. Dan kita yakin bahwa yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik bagi kita semua. Sahabat, dimanapun Anda berada saat ini, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan, kita baru saja bersama-sama membahas sebuah materi miniatur kehidupan yang dikaitkan dengan ibadah puasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan sekali lagi tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker ketika keluar, dan yang paling penting lagi adalah mari bersama-sama berdoa mudah-mudahan pandemi pandemi corona ini segera berakhir dan kita bisa menjalani kehidupan seperti biasa. Yang pelajar bisa kembali ke sekolah, semuanya bisa melakukan aktivitas kembali. Terima kasih sahabat semua, kita akan jumpa lagi pada program yang sama insya Allah besok pagi. Kita akan berbicara tentang makna kehidupan bersama KBMPI Kang Asep. Terima kasih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.